Fajar adalah seorang pria muda berusia 28 tahun yang dikenal pendiam. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan di depan laptop di kamar kecil kontrakannya. Di mata tetangga, Fajar terlihat seperti pengangguran. Orang jarang melihatnya keluar rumah selain untuk membeli kebutuhan harian. Tapi yang tidak mereka tahu, di balik layar, Fajar adalah seorang afiliator sukses yang menjalankan bisnis pemasaran digital dengan penghasilan ratusan juta setiap bulan. Suatu hari, Fajar jatuh hati pada seorang gadis bernama Nisa. Mereka bertemu secara tidak sengaja di sebuah kafe. Nisa adalah seorang wanita cantik dengan kepribadian hangat. Ia bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan lokal. Perkenalan mereka berkembang menjadi hubungan yang lebih serius. Nisa merasa nyaman dengan Fajar yang sederhana dan tidak sombong. Namun, hubungan mereka mulai diuji ketika Fajar diajak berkunjung ke rumah Nisa untuk pertama kalinya. Hari itu, Fajar mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja putih sederhana dan celana hitam. Meskipun ia tidak pernah peduli pada penilaian orang lain, pertemuan ini berbeda. Ia ingin memberikan kesan baik pada keluarga Nisa. Ketika tiba di rumah Nisa, Fajar disambut dengan senyum ramah oleh ibunya. Namun, suasana berubah saat kakak laki-laki Nisa, Andri, ikut bergabung. Dengan nada sinis, Andri langsung bertanya, "Jadi, kamu kerja apa, Fajar?" Fajar menjawab dengan tenang, "Saya bekerja di bidang pemasaran digital, Mas." Andri tertawa kecil. "Pemasaran digital? Maksudnya apa? Kamu jualan online?" Sebelum Fajar sempat menjelaskan lebih lanjut, ayah Nisa, Pak Herman, menimpali. "Anak muda sekarang memang banyak yang sok modern. Kerja nggak jelas, tapi gaya seperti orang sukses." Nisa mencoba membela Fajar. "Ayah, Fajar itu pekerja keras. Dia punya bisnis sendiri." Namun, ibunya menambahkan dengan nada tajam, "Bisnis sendiri? Tapi masih ngontrak, kan? Kalau sudah mapan, masa tinggal di tempat kecil seperti itu?" Fajar hanya tersenyum. Ia memilih dia meskipun hatinya terasa seperti dihujam pisau. Malam itu menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Setiap ucapan keluarga Nisa terasa seperti penghakiman atas seluruh hidupnya. Ketika mereka berbicara empat mata, Nisa meminta maaf. "Aku nggak tahu keluargaku bakal seperti itu. Mereka memang suka menilai dari apa yang terlihat." Fajar mengangguk. "Nggak apa-apa, Nis. Aku mengerti." Meski begitu, malam itu meninggalkan luka yang dalam. Fajar mulai berpikir ulang tentang hubungan mereka. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Nisa atau terus dihina oleh keluarganya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa cinta yang mereka miliki terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Setelah pertemuan yang mengecewakan di rumah Nisa, Fajar memutuskan untuk fokus lebih dalam pada pekerjaannya. Ia merasa harus membuktikan bahwa dirinya layak, bukan hanya untuk Nisa tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dalam diam, ia mulai menyusun strategi baru untuk bisnisnya. Bisnis afiliate marketing yang ia geluti mulai berkembang pesat. Ia mendapatkan klien besar yang mempercayakan produk mereka untuk dipromosikan oleh Fajar. Dalam waktu 6 bulan, penghasilannya naik 3 kali lipat. Dengan penghasilan yang stabil, ia memutuskan untuk meninggalkan kontrakannya dan membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Nisa, yang selalu mendukung Fajar, merasa senang dengan kemajuan tersebut. "Aku tahu kamu pasti bisa, Jar," katanya sambil tersenyum bangga. Namun, hubungan mereka tetap dirundung masalah. Keluarga Nisa masih meremehkan Fajar, meskipun mereka tidak tahu bahwa kehidupan Fajar sudah berubah drastis. Suatu malam, Fajar menerima undangan makan malam dari salah satu kliennya. Klien tersebut adalah seorang pengusaha wanita bernama Laras, yang menjalankan bisnis besar di bidang fashion. Pertemuan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Fajar. Di restoran mewah tempat mereka bertemu, Laras terkesan dengan kecerdasan dan visi Fajar. "Kamu bukan sekadar afiliator biasa," kata Laras. "Kamu punya potensi besar. Bagaimana kalau kita berkolaborasi?" Fajar menyetujui tawaran itu. Dalam beberapa bulan berikutnya,
Mereka bekerja sama dalam proyek besar yang melibatkan pemasaran digital untuk merek internasional. Proyek tersebut menghasilkan keuntungan besar dan semakin mengukuhkan posisi Fajar sebagai salah satu afiliator terbaik di industri. Sementara itu, keluarga Nisa mulai menyadari perubahan pada Fajar. Mereka mendengar dari orang lain bahwa Fajar kini memiliki rumah sendiri dan bekerja sama dengan pengusaha besar. Namun, rasa gengsi membuat mereka enggan mengakui bahwa mereka telah salah menilai. Fajar tetap rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan apa yang telah dicapainya. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa waktunya akan tiba untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Fajar. Ia mengundang keluarga Nisa ke rumah barunya untuk makan malam. Nisa, meskipun merasa sedikit cemas, mendukung penuh langkah Fajar. "Mereka perlu tahu siapa dirimu yang sebenarnya," ujar Nisa sambil menggenggam tangan Fajar. Ketika keluarga Nisa tiba, mereka terkejut melihat rumah yang besar dan modern. "Ini rumah kamu, Fajar?" tanya Pak Herman, mencoba menutupi keterkejutannya. "Iya, Pak. Silakan masuk," jawab Fajar dengan senyum ramah. Saat makan malam berlangsung, Fajar menjelaskan apa pekerjaannya secara detail. Ia menunjukkan pencapaian-pencapaiannya selama ini, termasuk proyek besar yang ia tangani bersama Laras. Keluarga Nisa mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai. "Kami minta maaf kalau pernah meremehkanmu, Fajar," kata ibunya Nisa dengan nada tulus. "Kami tidak tahu kalau kamu sehebat ini." Fajar hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti." Beberapa bulan kemudian, Fajar dan Nisa resmi menikah. Acara pernikahan mereka sederhana namun penuh kebahagiaan. Laras, yang kini menjadi sahabat dekat Fajar, juga hadir untuk memberikan ucapan selamat. "Aku tahu kamu akan mencapai semua ini, Fajar," kata Laras sambil tersenyum. Fajar memandang Nisa dengan penuh cinta. "Semua ini karena ada orang-orang yang percaya padaku," jawabnya. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Fajar membuktikan bahwa penilaian orang lain tidak menentukan siapa dirinya. Dengan kerja keras dan ketulusan, ia meraih kebahagiaan yang selama ini ia impikan.